Living on Point. Polusi udara di wilayah DKI Jakarta dan juga wilayah-wilayah penyangganya ini semakin memburuk, bahkan menduduki posisi pertama sebagai kota dengan udara terburuk di dunia atau masuk dalam kategori tidak sehat. Mulai pencegahannya dari sekarang atau diantisipasi ini sangat membahayakan, terutama sekarang tuh anak-anak sekolah sendiri udah ngerasain sendiri efeknya karena banyak yang ngalamin sakit ISPA. Contoh ya, kami sendiri ngalamin, anak kami tiga-tiganya kena ISPA. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan kebijakan 50% work from home atau bekerja dari rumah bagi para aparatur sipil negara. From home itu bagi ASN dan dia bekerja di rumah. Tujuannya apa? Dia nggak mondar-mandir dan dia tidak boleh juga kemana-mana. Dia bekerja. Jadi saya minta kepada atasan langsung, dia misalnya jam 10, jam 2, jam 4 telepon, V-call. Kamu ada di mana? Di rumah, coba lihat rumahnya kan bisa. Dan dikasih PR kerja yang lain. Saya tidak tepat juga kebijakan itu karena itu hanya menyasar pada ASN. Sementara yang bermobilitas di Jakarta ini adalah tidak hanya ASN tapi juga banyak non-ASN karyawan swasta. Pemerintah sendiri ada terlalu simplistis berpikirnya gitu loh kebijakannya. Kenapa? Karena seolah-olah bahwa polusi itu berasal dari moda transportasi. Padahal polusi itu tidak semata-mata transportasi tapi juga ada faktor industri, PLTU. Satpol PP DKI Jakarta di sini gelontorkan dana sekitar 11,4 miliar untuk beli sepeda listrik. Berapa efektif memang Pak? Katanya suruh aksi, begitu aksi kok ditanya. Hai, kembali lagi di Living on Point bersama saya Liviana Charlisa. Saudara, sejak Maret hingga Agustus ini berdasarkan pemantau udara IQR menempatkan posisi kualitas udara di Jakarta sangat tidak sehat. Bahkan beberapa kali dianggap yang terburuk di dunia. Berbagai solusi sudah disiapkan mulai dari pemerintah pusat sampai Pemprov DKI Jakarta. Di antaranya adalah mengalihkan kendaraan pribadi sampai ke menggunakan transportasi umum. Tapi nggak cuma itu, ada juga kebijakan yang kemudian diambil sejak 21 Agustus kemarin hingga 21 Oktober, yaitu adalah penerapan work from home bagi para ASN di Pemprov DKI Jakarta. Tapi sebagian pihak menganggap ini tidak menyentuh akar permasalahan karena sejumlah LSM menganggap salah satu faktor penyebab polusi udara di Jakarta meningkat adalah sektor industri di sekeliling Jakarta. Selain perubahan iklim yang memang menyumbang kejadian serupa yang terjadi setiap tahunnya. Nah, seperti apa sebetulnya solusi konkret yang sudah disiapkan oleh penjabat Gubernur DKI Jakarta, Pak Heru Budi Hartono? Kita akan sapa langsung di Living on Point. Hai Pak. Apa kabar Mbak? Kabar baik. Terima kasih sudah datang Bapak. Sama-sama. Bapak adalah salah satu orang yang ditunggu-tunggu kalau kita bicara soal polusi udara di Jakarta. Ini ngomong-ngomong, ASN di DKI Jakarta sudah work from home sejak 21 Agustus kemarin ya Pak? Betul. Bapak nggak ikutan work from home Pak? Enggak, Sabtu Minggu juga masuk. Sabtu Minggu juga masuk. Kita senasib Pak, karena saya juga belum work from home nih Pak. Ini sebenarnya kebijakan work from home untuk mengatasi polusi udara di Jakarta. Kan sebagian pihak menganggap ini kebijakan yang prematur, belum kemudian ada dasar kenapa kemudian harus mengambil kebijakan itu. Kalau Bapak nih sebagai penjabat Gubernur DKI Jakarta yang sudah memimpin ibu kota ini hampir 1 tahun Pak, Bapak ngelihatnya permasalahan ini se-ekstrim apa Pak sampai harus work from home? Jadi pertama gini, work from home itu kami rancang sudah sebelum ada ribut-ribut polusi. Jadi konsep dasarnya adalah Menpan menyampaikan khususnya kepada Pemda DKI, mungkin kepada Pemda yang lain, bahwa diberikan tenggang waktu antara jam 7:30 sampai 8:30. Nah, tenggang waktu itu kalau yang datang 8:30 harusnya jam 7:30, 8:30 dia pulang harusnya 1 jam lambat. Oke. Nah, tenggang waktu antara jam 9 dan 10 juga. Nah, kami berpikir tadinya saya akan menerapkan antara mengatasi kemacetan dulu nih. Betul. Ada yang masuk 7:30, ada yang masuk jam 10. Begitu saya ingin menerapkan itu, dibagikan, menerapkan itu, terjadi polusi berkepanjangan. Nah, akhirnya kami berkesimpulan, ya sudah kita coba work from home 50%, 50%. Karyawan 75.000, kalau di luar dari guru ya, itu kurang lebih 60-an lah, 55 sampai 60. Di luar lagi yang dari pelayanan, sifatnya yang administratif. Dan dia harus work from home di rumah. Sehingga mungkin kurang lebih 25.000 karyawan DKI
yang work from home. Sisanya adalah bekerja di kantor. Nah, ini kita terapkan sebenarnya empati, memberikan, menyampaikan bahwa ya ini polusi tindakan Pemda antara lain adalah itu. Kan tidak bisa tindakan polusi itu dengan short time terus hilang polusi, enggak juga. Nah, berikutnya juga mengatasi kemacetan. Pemda DKI juga menambah kendaraan Transjakarta yang berbasis elektrik. Tahun ini 100, tahun depan terus meningkat sampai 2026. Berikutnya juga kita himbau karyawan kami mungkin sebagian sudah menggunakan kendaraan umum. Nah, yang belum mungkin bisa menggunakan kendaraan yang berbasis listrik atau kalau roda 4 minimal hybrid atau kendaraan elektrik. Minimal kami sudah berbuat. Nah, ini kami laporkan kepada Kemendagri dan Kemendagri juga merespon baik dan juga Menpan juga akan mengatur work from home ini secara nasional mungkin khususnya Jakarta atau Jabodetabek di kementerian-kementerian. Nah, tidak itu saja, ini kan menjelang KTT ASEAN. Kalau menjelang KTT ASEAN, saya kan berpikir polusi dan musim kering kemarau ini kan masih panjang. Nah, harapan saya adalah ketika KTT ASEAN berjalan, nih polusinya turun. Nah, caranya bagaimana? Ya, paling dekat adalah work from home. Misalnya tanggal 5, 6, 7 ada KTT ASEAN. Lantas saya berlakukan work from home tanggal 4, ya percuma aja kan? Nah, sebulan sebelumnya kita usahakan seperti itu. Harapan saya semuanya bisa memberikan yang terbaik untuk menurunkan polusi. Nah, berikutnya adalah sampai 21 Oktober, ya kita hitung. Kalau ini efektif, ya kita jalankan. Kalau nggak efektif, kita kembalikan. Jadi nggak mesti harus nunggu 2 bulan kemudian baru dievaluasi ya Pak? Ya enggak, misalnya ternyata 1 bulan setelah ini, misalnya di September, akhir September sudah ada hujan, ya kita kembalikan. Kan gampang, tinggal bikin surat. Kalau kami kan, itu kan perintah komando, tinggal besok semuanya masuk, work from home selesai di tanggal sekian, kan kembali. Kira-kira seperti itu. Itu kan kebijakan yang paling dekat yang baru diambil Pemprov DKI Jakarta. Kalau kita kembali sebenarnya kita bicara soal penyebab polusi udara di Jakarta. Kalau dari timnya dari Pemprov DKI Jakarta, penyebabnya apa sih Pak sebetulnya? Ya namanya penyebabnya macam-macam. Dari kendaraan itu bisa roda 2, roda 4, bisa angkutan umum, bisa juga industri di Jakarta juga, industri di luar Jakarta banyak penyebabnya. Nah, saya tidak mencari penyebabnya, namun kita harus melakukan tindakan. Nah, kalau ditanya antara lain ya polusi dari kendaraan, polusi dari industri, dan Pak Ibu Menteri Lingkungan Hidup sudah mengeluarkan keputusan bahwa Pemda DKI bersama Kementerian Lingkungan Hidup akan mendatangi, menelusuri tempat-tempat industri-industri yang diperkirakan menambah polusi. Sudah ada poin-poinnya, sudah ada listnya. Kami bersama Kementerian Lingkungan Hidup sudah ada listnya untuk menyampaikan kepada mereka supaya mengambil tindakan mereka sendiri. Ada sistemnya, ada teknologinya, itu yang dipaparkan kemarin di Menko Marves. Saya tidak bisa menyebutkan, nanti sangkanya mempromosikan produk tertentu. Nah, itu mereka harus melakukan itu. Berarti industri, Kementerian Lingkungan Hidup, Pemda DKI sudah berjalan mulai hari Senin kemarin. Jadi kalau dibilang sebetulnya Pemprov DKI Jakarta atau pemerintah pusat hanya menyalahkan masyarakat yang menggunakan transportasi pribadi, enggak juga. Karena sebetulnya industri juga disasar untuk memperbaiki. Mulai hari Senin industri sudah ada listnya, kami melakukan itu. Lantas berikutnya adalah uji emisi. Kementerian Lingkungan Hidup dengan kami melakukan di spot-spot tertentu uji emisi kendaraan. Nah, kemarin keluar wacana. Uji emisi dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Pemda DKI kan terbatas dan cukup lama kan. Itu kan sempat digalakan dulu ya. Nah, itu kemarin juga tercetus pemikiran setiap kendaraan yang masuk bengkel dengan perawatan berkala, ya, ATPM itu wajib mengeluarkan bahwa kendaraan yang perawatan berkala keluar harus
dijamin emisinya tidak melampaui yang sudah ditetapkan. Kalau dulu kan pakai stiker-stiker gitu Ya. tuh Pak. Nanti Ya gimana mungkin nanti screeningnya? ATM kan bisa mengeluarkan, misalnya dia 10.000 kilometer servis, ya dia akan mengeluarkan bahwa itu lulus uji emisi. Jadi kendaraan di atas 10 tahun, kalau dulu kan tidak boleh kendaraan di atas 10 tahun, kebijakannya gitu ya? Ini kan mobil-mobil yang perawatannya rutin ya, masuk ke ATPM itu nanti Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup akan melakukan itu bersama Pemda. Nah, terkait dengan ada wacana mobil usia di atas 10 tahun, simple aja. Kalau menurut saya sih boleh-boleh saja mereka menggunakan kendaraan itu asal emisi gas buangnya tidak melampaui apa yang telah ditetapkan. Asal perawatannya bagus, Ya. asal kemudian uji emisinya lolos, sebenarnya oke-oke aja ya Pak. Ya. Yang penting poinnya adalah uji emisinya. Ini saya tambahkan, tadi kan penyebabnya apa sih? Dari kendaraan yang industri. masuk ke Jakarta, ya. Kendaraan di Jakarta sendiri Yes. yang masuk ke Jakarta, kendaraan atau seperti bus truk yang melintas menuju Sumatera, melintas kan masuk Jakarta. Atau minimal masuk Jabodetabek, Yes. industri, semuanya kita sasar kok. Termasuk PLTU nggak Pak? Termasuk PLTU. Karena kan dianggap katanya PLTU yang kemudian menggunakan batu bara itu juga jadi salah satu penyumbang. Itu pembicaraan antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan PLN. Mungkin kalau PLN mereka sudah menggunakan hal-hal tertentu sehingga emisi gas buangnya itu bisa di bawah ambang. Kemarin Dirut PLN melaporkan seperti itu. Nah, industri-industri yang dari Jakarta juga kita datangi, kita sampaikan, Pemda sosialisasi, kira-kira seperti itu. Pak Heru, emang sebenarnya pertumbuhan kendaraan pribadi di tiap tahunnya dari 3 tahun belakangan ini seberapa signifikan sih Pak? Kalau data yang ada, Jabodetabek ya, yang B ya, Yes, yang B. itu kalau roda 4 juta, sekarang sudah 6 juta. Oke, berarti Kendaraan roda 2 tahun yang lalu 14 juta, sekarang 16, sekian juta. Oke, dan itu yang kemudian jadi salah satu pemicu munculnya WFH untuk mengurangi itu. Kalau artinya gini, selain kita bicara soal WFH, kemudian sebelumnya juga sempat ada kebijakan masyarakat yang tadi menggunakan kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Tadi kan Bapak sempat mention soal jumlah Transjakarta yang juga ditambah. Tapi kan masyarakat sekarang mikir gini, ini kalau tiba-tiba dari yang biasa bawa kendaraan pribadi disuruh bawa kendaraan umum, Transjakartanya udah siap belum? KRL-nya udah siap belum? Ini aku masa disuruh ubel-ubelan di dalam jubel-jubelan gitu Pak maksudnya. Gimana Pertama, tuh Pak jawabnya? harus ada empati setiap individu. Berikutnya adalah pemerintah pusat kebetulan nanti di akhir Agustus dan di awal September sudah bisa beroperasi LRT. Ya, 2 LRT itu bisa beroperasi. Tentunya itu sangat membantu. Yang dari Bekasi, bayangkan yang dari Bekasi bisa sampai tengah kota, bisa sampai Duku Atas, mereka menggunakan LRT. Ya kan? Yang dari luar kota lebih jauh lagi, misalnya dari Bandung bisa naik kereta api cepat. Tapi LRT harganya masih mahal Pak katanya Pak. Ya mahal itu kan relatif. Demi kesehatan dan demi tidak kemacetan kan, kira-kira gitu. Nah, Jadi saya menyuarakan itu ya Pak, suara-suara netizen. itu nanti silakan lah, itu hak kita sebagai warga negara untuk menyampaikan bahwa itu mahal, ya silakan. Tapi DKI kan dari berapa tahun yang lalu belum naik-naik 3.500 dan tetap 3.500. Nah, terkait dengan tadi feeder, beban menangani transportasi tidak bisa Pemda DKI aja. Pemda yang lain juga harus membantu feeder-feeder itu. Oke. Saya rasa itu yang terbaik. Termasuk juga kan pemerintah pusat sudah menyediakan kan LRT. Nah, kami Transjakarta sudah menyiapkan. Oke. Kami tambah, tadi barusan saya dengan Pak Menteri Perhubungan meninjau lagi LRT, kami akan tambah feeder. Kami akan tambah Transjakarta, kami sudah hitung. Misalnya, ada akan peningkatan di Duku Atas, ada peningkatan di Cikoko, Cawang. Nah, itu kami tambah. Nah, supaya nyaman. Tapi pemerintah Pemda yang lain, ya harus juga mensupport. Contoh, ketika tuh kereta api LRT ada di Stasiun Bekasi, tengah kota Bekasi harus ada feeder. Mereka yang menyiapkan. Itu yang saya mau tanyakan. Karena kan apa-apa kalau kita bicara soal polusi Jakarta yang disalahin ujung-ujungnya gubernur ya Pak. Mohon maaf nih Pak. Jadi maksudnya gubernur yang mana ya? Bapak maksudnya. Oh gitu.
Sekarang Bapak yang lagi mimpin. Coba saya gini, karena kalau kita bicara soal polusi di Jakarta, ini penjabatnya ngapain aja? Kan yang jadi pertanyaan gitu. Kadang masyarakatnya tuh nggak bertanya. Ini kan ada wali kota Bekasi, ada yang kemudian mimpin Bogor, ada yang kemudian mimpin Banten, daerah Tangerang Selatan dan sekitarnya gitu. Itu jarang jadi sorotan karena sebetulnya mereka kan juga mensupport masyarakat yang juga ikut bekerja di Jakarta. Itu yang kemudian jadi pertanyaan saya berikutnya. Bapak tuh koordinasinya sejauh apa sama Ya, jadi gini, itu, Bogor minta bantuan feeder Transjakarta, saya kasih. Oke. Sampai perbatasan Jakarta. Kadang-kadang istilahnya dengan koordinasi on call Dinas Perhubungan Bogor dengan DKI, kalau pagi hari di Bogornya macet, kami jemput. Oke. Masuk Jakarta. Kita sudah berbuat, ya kan? Semampu apa? Ya semampu Pemda DKI, Bogor. Lantas Bekasi kita tambahkan feeder. Kemarin Cengkareng kita masuk ke sana. Daerah sekitar peak terbagi dua, Jakarta dengan Banten. Kami tidak lihat batas, kami ambil. Oke. Masuk. Supaya masyarakat yang bekerja di Jakarta itu nyaman, kami lakukan seperti itu. Jadi ini menjawab dari tudingan masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi bilang bahwa jangan langsung disuruh naik kendaraan umum dong kalau pemerintahnya belum siap untuk nyiapin kendaraan umum yang nyaman buat kita. Saya menghimbau yang mau aja. Ya kan? Yang nggak mau nggak usah dipaksa, nggak apa-apa juga. Kira-kira begitu. Kalau gini, Banten itu kan salah satu penyumbang polutan besar ya Pak, buat Jakarta. Koordinasi sama Banten dulu deh, kita belum bicara soal Bekasi, kita nggak bicara soal Cikarang, Bogor gitu. Koordinasi sama Banten untuk mengurangi itu, karena kan kita bicara udara itu kan nggak kenal batas ya Pak. Ya. Itu gimana Pak? Barusan tadi pagi saya komunikasi dengan Pak Bupati Tangerang, dengan Wali Kota Tangerang, apa yang bisa kami support untuk feeder-feeder. Yang berikutnya dengan Gubernur Banten, kami komunikasi juga. Sebatas saya Pemda DKI kemampuan, kan harus memikirkan juga tempat yang lain. Harus memikirkan di Jakarta juga. Mudah-mudahan mereka APBD-nya mampu. Jadi gini, tadi mengatasi polusi. DKI bukan diwajibkan, diminta untuk menambah transportasi umumnya berbasis elektrik. Yes. Oke, kita tambah. Tahun ini 100, tahun depan 200 sampai 2026. Tetapi kalau tidak diimbangi dengan pemerintah daerah sekitar Jakarta yang juga membeli kendaraan serupa ya dinilai sendiri. Ya sama aja bohong gitu. Harapan saya juga ya mau beli 10 kayak, mau beli 15 kemampuannya kayak, mau beli 5. Yang penting ada kebersamaan. Yang penting ada usaha aja dulu, jangan Bapak usaha sendiri, maksudnya gitu ya Pak? Kira-kira seperti itu. Tapi mereka menyambut itu nggak dengan baik? Ya, menyambut. APBD-nya kuat nggak Pak mereka? Pak? Ya terserah mereka masing-masing. Karena kan kadang-kadang gini, mudah-mudahan ya Jakarta nyuruh, Jakarta kan APBD-nya gede, kita kan enggak gitu. Nah gini, enggak juga. Boleh nggak sedikit saya edukasi di sini? Boleh dong. Oke. Pemda DKI, APBD-nya sekitar 80 triliun. Itu mengurusi dari tingkat provinsi sampai kelurahan. Oke. Saya tidak menyebutkan provinsi lain. Provinsi lain itu misalnya ada 34 triliun. Kan hanya mengurusi tingkat provinsi. Oke. Bupatinya ada. Wali kotanya ada. Kalau mau apple to apple dengan DKI, ya DKI, mereka harus menambahkan dong APBD provinsi 34 triliun, APBD wali kotanya dipecah-pecah 15 triliun, APBD kabupaten 15 triliun, jadi 30, 40, 50, 60. Kalau DKI ini ngurusin semua. Oke. Tingkat otonominya kan di provinsi. Jadi kalau mau apple to apple bicara APBD, mereka harus plus-plus. Oke. Ya, provinsi X sekian rupiah, ditambah kabupaten sebanyak kabupatennya, ditambah sebanyak kotanya, pasti mereka lebih besar. Bisa ada yang 135 triliun, 155 triliun, DKI hanya 53. Seluas ini, selengkap ini transportasinya. Ada flyover,
Ya kan, ada underpass, Iya. ada LRT, ada MRT, ada Transjakarta. Ya kok dibilang merawat Jakarta nggak cukup juga. Nah, oke, kita sekarang bicara soal penunjang transportasi. Kalau masyarakat dialihkan dari transportasi pribadi ke transportasi umum, itu kan supportnya macam-macam. Selain tadi Bapak bicara soal feeder, kesiapan dari transportasi umum itu sendiri yang membawa dari satu titik ke titik tujuan, tapi juga soal kantong parkir, itu dipertimbangkan dan diperhitungkan nggak Pak? Itu menjadi masalah. Contoh tadi kami barusan bicara dengan Pak Menteri Perhubungan. Di Cikoko itu pasti ada bangkitan manusia, bangkitan penumpang. Tempat parkir pasti bermasalah. Nah, harapan kami jika ada lahan swasta, tentunya kalau lahan Pemda akan kami bangun lahan swasta, mungkin mereka bisa menggunakan itu membangun untuk kantong-kantong parkir. Ada wacana juga parkirnya dimahalin, tapi kan kita masih pikir-pikir. Jangan ya Pak, karena LRT mahal aja kita masih teriak-teriak, oh LRT-nya bagus tapi dan mahal. Permasalahannya benar, permasalahannya harusnya Pemda DKI bersama dengan pemerintah daerah lainnya, tetangga seperti itu, membuat kantong-kantong parkir di sekitar lokasi stasiun. Nah itu masih. Karena kita bisa bilang gini, MRT itu sudah sukses Pak, karena banyak orang-orang yang justru mereka biasa menggunakan kendaraan pribadi, melihat MRT itu nyaman, mereka rela parkir, mengeluarkan uang mungkin puluhan ribu, mereka taruh di sekitaran gedung, di sekitaran stasiun-stasiun MRT, kemudian mereka naik MRT ke kantor. Itu kan satu kesuksesan sebetulnya. Tapi kemudian kita kan nggak cuma bicara karena MRT baru punya satu lintasan Pak, tapi daerah-daerah lain itu gimana? Kantong-kantong parkir itu mungkin harga parkir mungkin murah, cuma yang sudah masuk, maaf tadi saya katakan kantong parkir, mungkin parkir-parkir yang di dalam kota yang bisa kita evaluasi nilainya. Tapi kalau kantong-kantong parkir di sekitar tempat stasiun, sekitar TOD, ya kita harus murahkan. Kira-kira seperti itu. Ini kan kita bicara masih agak lumayan jangka panjangnya nanti akan seperti apa. Kalau kita bicara selain tadi WFH, kemudian mengubah dari transportasi pribadi ke transportasi umum, langkahnya apa lagi Pak? Kebetulan saya alhamdulillah begitu saya menjabat jadi PJ Gubernur 2 minggu saya sudah nanam pohon. Wow, oke, terus gimana? Jadi menjabat ini saya wajibkan setiap wilayah 1 minggu saya berkunjung dan menanam. Kalau ditanya, kan ada juga yang menyampaikan, ya nanam pohon kan nggak sekarang, nanti. Ya kita nanam untuk anak cucu kok. Polusi juga jangka panjang. Betul. Ya kan? Jadi 2 minggu setelah saya menjabat, saya nanam pohon. Terus keliling setiap Jumat. Dimanapun. Ada 100 pohon saya tanam. Jadi kita wali kota setiap Jumat, saya setiap Selasa. Atau digabung setiap Jumat. Terus menambah ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau tidak harus dia besar, tidak harus dia lebar. Anggaran dari mana? Nggak perlu anggaran. Dinas Taman punya pohon, punya tanaman. Bina Marga punya anggaran. Tinggal saya kumpulkan. Ini tadi saya putar ya. Lokasi itu belum rindang, belum bagus. Rapikan. Rapikan. Begitu juga di Dan Mogot. Lebarnya nggak lebar 3 meter. Tapi sepanjang 2 kilo, bahkan 2,5, tanamin pohon. Kalau tadi dari awal kita ngobrol sampai ke sekarang, saya tuh kan ngeliat apa yang kemudian Bapak jabarkan itu buat saya, itu kerja nyata yang cukup wow, yang nggak tersorot media. Beberapa belakangan justru yang menyorot media itu adalah kutipan-kutipan Bapak yang cukup menggelitik menurut saya, seperti yang Bapak bilang, kalau polusi ditiup aja, gitu. Salah satunya yang membuat kemudian masyarakat melihat ini pejabat gubernur DKI bercanda mulu kerjaannya, ini kita udah polusi udah separah ini masih dibecandain loh Bapak Heru. Itu kan 3 bulan yang lalu ya, ngobrolnya juga sambil bercanda, media lagi ngobrol bercanda, saya juga bercanda, saya bilang jangan diliput ya, kita lagi bercanda. Kira-kira begitu. Enggak lah, saya serius kok. Kami Pemda DKI menangnya itu serius. Buktinya keseriusan saya, setiap lurah diwajibkan menambah 1 ruang terbuka hijau. Sekarang mungkin sudah 2, karena sudah melewati dari 6 bulan. Tiap 3 bulan 1. Yang tadinya kotor, jelek, tanamin. Yang tadinya sudah agak bagus, tolong dirindangin, tolong ditanamin.
Nah, sekarang sudah masuk tahap kedua. Jadi kalau satu keluaran 256 kali 2, kan sudah ada 400, sudah ada 500. Kira-kira seperti itu. Ya, berbuat. Itu kan keseriusan saya untuk menambah ruang terbuka hijau. Itu kenapa kalau wawancara media doorstep Bapak nggak ngomong gitu aja, Pak? Ya nggak tahu, tanya main nulis. Pak gini, Pak Jokowi kan juga udah sempat ngomong gini ya Pak. Oke, siapkan kebijakan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang mengatasi polusi. Nah, Jakarta udah sampai mana Pak? Jakarta udah sampai jangka. Work from home. Udah. Tanam pohon. Udah. Saya udah lakukan semua. Udah. Semua udah. Terus menambah bus per Jakarta. Sudah. Tahap 100. Besok tahun depan mungkin 200. Tahun berikutnya sekian. Ya kan? Terus tadi emisi gas buang. Lantas bersama-sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup mengecek satu persatu industri yang berpotensi menambah polusi. Oke. Sebenarnya sudah komprehensif ya, Pak? Sudah. Tapi kan namanya polusi itu tidak bisa short time mengatasinya. Ya kan? Kira-kira seperti itu. Pak, ini saya mau nyinggung dikit soal kendaraan listrik yang pengadaannya, koreksi saya kalau salah ya Pak, di sini Satpol PP DKI Jakarta saat ini jadi menggunakan sepeda listrik dan juga motor. Di sini gelontorkan dana sekitar 11,4 miliar untuk beli sepeda listrik ini. Ini seberapa efektif memang Pak? Katanya suruh aksi. Begitu aksi kok ditanya. Nah itu yang kemudian kan kalau pemerintah nggak dikritik itu nggak seru Pak. Jadi kalau nggak dianggarkan mau beli pakai apa? Kemarin sudah Dinas Perhubungan membeli sekian ratus motor. Kalau Satpol PP, ya Satpol PP talsukannya aja mungkin bisa 5.000 sampai 6.000. Tapi pengisian dayanya udah cukup? Sepeda. Sudah mumpuni di Jakarta? Ya sepeda kan kalau baterainya mati atau soak kan bisa goes. Nah mengenai SPKLU, Pemda DKI bersama PLN sudah ingin menerapkan konsep SPKLU di titik-titik tertentu. DKI juga bersama dengan pengelola mal juga ingin membangun secepatnya SPKLU sehingga masyarakat yang memiliki kendaraan listrik bisa mencasnya dengan baik, ya kan tempat-tempat strategis kita udah pikirkan seperti itu. Tapi sebenarnya gini, kalau hitung-hitungan Pemprov DKI Jakarta, kan kemarin sempat Bapak salah satunya menggelontorkan kebijakan untuk menghimbau masyarakatnya menggunakan kendaraan listrik tuh Pak, betul ya? Koreksi saya kalau salah ya Pak. Itu memang kalau perhitungannya Pemprov seberapa besar efektif itu untuk menekan polusi? Udah. Harusnya yang jawab biar peneliti. Kalau dia bilang tidak signifikan, ya memang nggak signifikan. Tadi aja 4 juta sampai 6 juta. Tapi kan kita harus bersama-sama. Semua individu harus bersama-sama. Pemda DKI melakukan apa yang bisa Pemda DKI lakukan. Swasta, individu melakukan yang bisa dilakukan. Sebagai contoh, ya kan, kendaraan, ya memang standarnya harus pakai oktan 98, ya pakai dong. Ya kan. Kendaraan yang memang pakai Pertamax Turbo, pakai, jangan pakai Petralite. Kan kendaraan pribadi, kalau masing-masing kendaraan, masing-masing pribadi sadar, ya polusi kan turun. Intinya adalah pemerintah daerah melakukan tujuannya untuk mengurangi polusi dan mengurangi kemacetan. Kalau ditanya seberapa banyak efeknya, ya silakan diteliti. Kan sistemnya Pareto. Kalau yang dilakukan di sini mungkin tidak signifikan, tapi ada pengaruh kan. Ya kan tadi saya sudah bilang, kita intervensi kebijakan transportasi. Tadi. Sudah. Intervensi masuk ke industri yang berpotensi polusi. Sudah juga. Sedang berjalan terus. Pengetatan uji emisi. Kan ini individu. Ya kan. Lantas kendaraan listrik tadi. Menambah ruang terbuka hijau, menggunakan kendaraan transportasi massal. Pak Heru, gini,
masyarakat itu ya umumnya manusia ya Pak, pada dasarnya itu kan karakternya kurang lebih nggak sabaran dengan proses, semuanya buru-buru. Kalau misalnya bicara soal Pemprov DKI Jakarta, mungkin aja nih Bapak kan baru menggelontorkan kebijakan untuk WFH tanggal 21 Agustus. Sekarang udah ditanya, Pak polusi udara udah turun belum tuh karena kebijakan WFH gitu kira-kira. Atau kira-kira kebijakan-kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang cepat apa sih Pak buat nurunin polusi udara, kerja nyatanya udah kelihatan belum Pak? Itu jawaban Bapak apa Pak? Harus bersama-sama dengan pemerintah pusat. Contohnya aja, truk kontainer itu kan masih menggunakan, ya dikatakan uji emisinya kan tanda kutip juga kan. Artinya kan perlu ada kebijakan bersama. Nah, terus berikutnya perlu ada kebijakan misalnya Euro berapa, Euro 5, Euro 6. Tapi kan kita pikirin lagi, kalau kendaraan itu kita gunakan Euro 5, Euro 6, kendaraannya bagus, apakah berdampak inflasi nggak? Transportasi meningkat kan kita pikirin semua. Tadi kembali pertanyaan, Pak ini udah WFO 3 hari polusi udah turun belum? Udah turun. Ya faktornya banyak, ya kan? Ya kok turun tidak turun sekali lagi ya kita aksi bersama, aksi bersama-sama seperti kita menangani COVID kan kita semuanya bersama-sama. Yes. Swasta udah ada yang negor-negor Bapak belum? Pengusaha-pengusaha yang negor, Pak Heru ini jangan sampai kebijakannya masuk ke swasta, nanti usaha saya berantakan. Nah, saya udah tahu, ya silakannya swasta mengatur. Tapi teman-teman swasta yang berkomunikasi dengan saya sudah work from home sebelum Pemda mengambil kebijakan, kita sudah work from home kok. Pak kita belum loh Pak, ini nggak tahu. Ya, Pak? Ini sebelah HRD loh Pak. Boleh lah Pak disuarakan di sebelah. Ya, Kompas sebagai contoh utama swasta emang aja, silakan. Iya, karena kita media, Pak. Jadi fungsi kita memang harus terdepan untuk mengabarkan situasi terkini ya, meskipun kita harus pakai masker ya, guys, kalau keluar. Nah, itu juga, Pak. Itu gimana, Pak? Jadi masyarakat Jakarta sudah cukup mengkhawatirkan itu nggak ketika keluar beraktivitas mereka udah harus pakai masker? Gini, penyampaian itu ada batasannya. Kalau menyampaikan menggunakan masker, saya menghimbau kepada anak-anak, anak kecil, lansia, sehingga keluar pakai masker. Mungkin ini perlu data. Nah, data mungkin dari Kementerian Kesehatan, dari ahli-ahli kesehatan yang menyampaikan sebatas mana bisa diwajibkan untuk masker. Ya diteliti dulu dah. Tapi sudah ada kemudian pasti kan Kadiskes kan juga sudah ngobrol sama Bapak. Yang jelas musim kemarau ini ISPA naik. Pasti. Ada yang batuk, pilek, dan lain-lain. Kan ingat nggak dulu kita? Kalau dalam kondisi ada yang batuk, harus sadar pakai masker, ya pakai. Kalau keluar ke rumah, mau lebih sehat waktu COVID, ya pakai masker. Ya kita individu kita, sekarang kemarau, polusinya tinggi, ya pakai masker. Itu udah bisa dijadikan satu himbauan untuk kemudian Bapak announce ke pemerintah pusat nggak? Maksudnya jangan lagi bentuknya himbauan, tapi bentuknya adalah kewajiban gitu. Ya gini, kebijakan itu harus hati-hati. Harus saya komunikasi dulu dengan Kementerian Kesehatan. Seperti ada yang mengusulkan juga, Pak Heru, sekolah harus PJJ dong. Saya bilang loh. Itu gimana Pak? Nanti saya repot Pak. Saya kan harus bicara juga dengan Kementerian Pendidikan dan saya tidak ngambil kebijakan itu juga. Anak-anak ya harus sekolah seperti sekarang. Yes, kecuali memang sudah sangat mengkhawatirkan. Sudah tidak bisa teratasi lagi, segala solusi sudah dicoba tapi nggak berhasil ya Pak. Ini ngomong-ngomong kan pemerintah pusat sempat bilang mau rekayasa cuaca Pak. Itu apa kabar? Kabarnya kabar-kabar. Jadi begini. Saya komunikasi dengan teman-teman BNPB. Minggu lalu itu sudah mau dilakukan rekayasa. Tapi kan dihitung, ada awannya, anginnya kemana. Sempat hari Minggu malam itu kan rintik-rintik sebentar. Nah, minggu ini akan dilihat apakah awan yang mendukung untuk potensi hujan ada atau tidak. Ini sedang dihitung. Ya mudah-mudahan BMKG, BNPB bisa mengatur ini, bisa merekayasa cuaca sehingga bisa turun hujan. Kemungkinan besar minggu depan kira-kira seperti itu. Nah ini perlu komunikasi lebih dalam lagi. Tapi kemarin saya sudah berkomunikasi dengan BNPB, harus ada hitungannya
katanya minggu ini bisa dilakukan itu. Sekarang kalau yang kembali lagi tadi saya sempat bilang, pemerintah itu nggak seru kalau nggak dikritik gitu kurang lebih. Ketika bikin kebijakan WFH dianggap itu kan bukan nggak menyelesaikan persoalan sampai ke akarnya. Ya gitu. saya ngerti, saya paham. Termasuk soal rekayasa cuaca. Tapi kan itu kalau, kan bahaya buat masyarakat yang mengkonsumsi air tanah. Nih, tadi ada 6. Ya. Kalau kita lakukan 50%, 50%, kan sudah lumayan. Kira-kira saya paham itu tidak menyelesaikan masalah polusi, tapi kan kami aksi. Ya, kira-kira seperti itu. Oke. Pak Heru, setahun Jakarta kurang lebih ya Pak, dari Oktober ya Pak, 2022 nih. Udah mau setahun Belum. Bapak. Ya, Hampir. bentar lagi lah. Gimana Pak ngelihat ibu kota Jakarta? Kalau Bapak kan sebelumnya di istana nih, di belakang Pak Jokowi. Sekarang Bapak memimpin langsung ibu kota Jakarta. Apa sih Pak problem atau PR yang paling ngejelimet lah Bapak pikirin apa? Sebenarnya 2 loh. Apa Pak? Sekarang nambah 3. Apa aja tuh Pak? Yang pertama kan sekarang polusi, kemacetan. Yang saya pikirkan dari kemarin itu 10 tahun ke depan adalah air bersih. Air bersih. Itu PR besar loh Pak buat Jakarta. Ya PR besar. Saya harus mikirkan mulai tahun-tahun ini. Konon katanya kemarauannya makin panjang. Yes. Ya kan? Saya baca di YouTube, di berita, bumi ini yang terdingin sekarang ya. Sekarangnya 34 aja bilang dingin. Berarti kan potensi untuk naik terus. Iya, suhunya. Nah, saya memikirkan supaya Jakarta ini tidak mengambil kebijakannya telat. Air bersih harus dipikirkan. Mulai dari hulu. Bisa juga untuk Jabodetabek. Tapi saya memikirkan untuk Jakarta. Dia gubernurnya memikirkan untuk, kan di hulu itu makin turun. Hasil air di sana kan. Nah itu kan harus kami pikirkan. Nah kalau ditanya problemnya ya itu. Terus solusinya apa Pak? Solusinya yang pertama adalah kita menjaga di atas. Ya bersama pemerintah daerah Bogor dan sekitarnya. Supaya tetap hijau, tetap air, sumber-sumber air harus ada. Ya. Kemarin sudah Kementerian PUPR membuat 2 waduk. Mungkin juga untuk 10 tahun ke depan kurang. 5 tahun ke depan iya. Sekarang iya, masih. Nah, berikutnya NCICD tanggul raksasa harus dibuat. Supaya kita bisa mengolah air laut itu menjadi sumber air bersih. Bukan sumber air minum ya. Menjadi sumber air bersih. Jadi dari utaranya ada, dari selatannya ada. Saya mikir ke situ. Soal muka air yang terus turun itu juga jadi salah satu pertimbangan. NCICD terus ada tanggul pantai. Nah, yang ketiga penurunan muka tanah nggak bisa ditahan. Itu kan terus turun. Itu gimana tuh solusinya? Ya tadi harus ada NCICD harus terus berjalan tanggul pantai yang Pemda DKI membangun itu sampai 2025 nggak boleh berhenti. Karena kalau kita lihat ke Pluit, mohon maaf ya, air lautnya di atas, kita udah di sini. Airnya, tanggulnya, kita lihat ke atas itu, airnya lebih tinggi dari daratan. Jadi ada tanggul besar, di sini tanggul pantai, jadi ada 2 sisi. Itu harus terus berlanjut, siapapun gubernurnya nanti. Nah itu dia, Pak Heru, kan Anda cukup lama di istana bersama Pak Jokowi. Pak Jokowi kan dulu pernah memimpin Jakarta. Setiap kebijakan yang Anda ambil di ibu kota itu ngobrol sama Pak Jokowi nggak secara pribadi ya? Bukan antara presiden dan juga penjabat gubernur DKI Jakarta, tapi sebagai orang yang kenal secara personal gitu, sebagai mantan pemimpin Jakarta dan Bapak yang lagi memimpin Jakarta. Ya beliau waktu gubernur kan saya kepala biro kerjasamanya. Artinya beliau sudah tahu lah apa-apa yang saya harus lakukan, poin ini, poin ini, poin ini. Kalau kebijakan-kebijakan itu ya tentunya sudah ada patron dan tentunya saya berkonsultasinya ke Kemendagri, ke kementerian-kementerian terkait secara teknis dan juga tidak menambah pemikiran dari Bapak Presiden.
saya konsultasinya ke menteri terkait. Jadi nggak ada misalnya arahan langsung, Pak Heru, itu tolong yang itu begini, karena itu dari zaman saya udah begini, kan nanti Pak Heru sudah tahu atau apa gitu. Nggak ada? Nggak ada. Jadi patron pembangunan DKI kan harus berkelanjutan. Misalnya patron tadi transportasi, berarti kan blueprintnya dari Menteri Perhubungan. Ya, saya tinggal nanya, Pak Menteri apa yang saya harus lanjutkan? Terkait dengan tadi penanggulangan banjir. Saya tanya, Pak Menteri PU, apa yang saya harus lakukan mengenai blueprint banjir? Oh, lakukan ini. Oke, berarti kan kalau masing-masing menteri itu ada blueprintnya, itu adalah kebijakan dari Bapak Presiden. Oke. Kalau setiap weekend, biasanya kan Jakarta selalu ada Car Free Day ya Pak. Di tengah kondisi polusi yang lagi mengkhawatirkan gini, Car Free Day akan tetap ada? Ada, kecuali tanggal 3 September. Tanggal 3 September. Ya, karena hingar-bingar kegiatan lalu lintas, kegiatan tamu negara itu sudah mulai datang. Dan kesiapan dari panitia nasional itu sudah terus berjalan. Dan sudah ada meeting-meeting mulai dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, dari Kadin, dari lain-lain. Tapi setelah itu ya tetap ada. Memang mau Car Free Day tiap hari? Oh enggak dong, enggak. Jangan Pak. Oh, iya. Cuma yang jadi pertanyaan, ketika ini polusi lagi lucu-lucunya begini nih Pak, terus orang Car Free Day masih nggak pada nggak pakai masker, karena kan belum ada istilahnya kewajiban kalau berada di tempat outdoor begitu, kemudian harus pakai masker. Sekarang kan belum ada nih, masih bentuknya himbauan. Mau pakai syukur, nggak mau ya udah, kan masih gitu ya Pak. Pantesan kan ISPA-nya kemudian kan naik terus. Jadi mungkin kesadaran masyarakatnya harus terus ditumbuhkan begitu ya Pak. Jadi ke depannya masih belum akan ada kewajiban masyarakat untuk beraktivitas di luar ruangan menggunakan masker? Belum. Perlu konsultasi lebih lanjut dengan Kementerian Kesehatan. Kenapa sih Pak? Kan kalau kita bicara sebenarnya kalau gini. Kenapa ya? Ya masing-masing individu udah tahu. Yes, betul. Contoh, kalau saya kebiasaannya, kalau musim hujan kan gitu kan, kita lihat malam-malam kita lihat TV. Oh besok cuaca hujan. Yes, bawa payung. Bawa payung. Oh cuaca hujan, berarti ada kegiatan yang di outdoor, harus masuk ke posisi alternatif kedua. Nah sekarang juga gitu dong. Tak. Oh iya, ini agak tinggi polusinya, pakai masker. Nah itu dia Pak, kesadaran kan kita udah masyarakat himbau itu pakai kan masker. Agak sulit ya. Kadang kayak kemarin kita pandemi aja udah jelas situasinya mengkhawatirkan, mengancam nyawa, tapi kalau nggak dikasih kewajiban, nggak dikerjain juga sama masyarakatnya. Ujung-ujungnya pemerintahnya juga ya kan ya, Pak? Sebaiknya kalau MRT, naik LRT, naik Transjakarta, ya sejauhnya pakai masker. Pakai masker ya? Gini, kalau anak-anak kecil, keluar rumah, masker. Kalau lansia, pakai masker. Pak Heru, masyarakat itu kan sekarang punya Bapak nih sebagai pemimpin Jakarta. Di tengah kondisi kayak sekarang, mereka pasti patokannya, tujuannya adalah melihat gubernurnya ngambil kebijakan apa, ngomong apa sih. Gitu. Terus dalam kondisi kayak gini, kadang kan kalau sebagai pemerintah itu kan pasti seperti buah si malakama ya Pak. Kadang gini, faktanya kondisi sekarang udara di Jakarta sangat mengkhawatirkan. Tapi kemudian kalau kita umumkan ke masyarakat, bisa jadi pilihannya dua. Masyarakatnya sadar langsung pakai masker, atau masyarakatnya malah jadi ketakutan. Atau malah jadi semakin, mereka malah menantang begitu ya Pak. Oh saya baik-baik aja kok, aktivitas nggak pakai masker baik-baik aja kok. Terus nanti kemudian berjatuhan lah, korbannya banyak. Bapak merasa nggak dari posisi itu? Seperti buah si malakama. Dikasih himbauan, nanti masyarakatnya ketakutan, tapi didiemin, Bapak ngerasa bersalah? Kalau saya jawaban satu, niat saya baik. Jadi ketika saya himbau sesuatu pakai masker, niat pemerintah daerah itu baik. Menjaga masyarakatnya untuk lebih sehat, atau menjaga masyarakatnya untuk tidak sakit, itu aja. Kalau ada yang plus, ada yang negatif ya biasa. Ibaratnya nanti kalaupun nanti ada yang bilang bagaimana kondisi real kualitas udara di Jakarta dan sekitarnya itu, biarkan mereka nanti yang ahlinya kemudian yang bicara, yang punya kapasitasnya untuk itu, untuk kemudian menjelaskan ke masyarakat seperti apa begitu kira-kira. Betul. Bapak kemudian memberi himbauan supaya masyarakatnya. Ya kan, namanya kan kebersamaan. Pemerintah pusat biasanya kan kita kayak kemarin kan ngumpul di Menko Marves. Minggu depan kita diskusi lagi terkait polusi. Apa yang harus kita ambil tindakan?
Kemarin tindakannya kan sudah ada tadi 6. Sekarang besok ngumpul lagi, Menteri Kesehatan kita minta pendapat. Oke. Sudah pas untuk diumumkan menggunakan masker dengan data-data dari Kementerian Kesehatan, dengan data-data dari Dinas Kesehatan sinkron. Kita berdiskusi dampaknya apa. Kita ajak bicara kementerian yang lain. Oke, sepakat kita umumkan. Nggak bisa saya sendiri harus menyampaikan itu. Dan nggak bisa memang Jakarta dikasih beban sendiri karena butuh juga nggak cuma pemerintah pusat tapi juga daerah-daerah penyangga ibu kota untuk ikut kerjasama mengurangi polusi di Jakarta ya Pak khususnya. 3 pertanyaan cepat. Sudah ada tawarankah untuk memimpin ibu kota Jakarta secara permanen sebagai gubernur di periode selanjutnya? Jawabannya hari esok itu penuh misteri. Biar alam semesta menjawab. Sadis Pak Heru. Pertanyaan selanjutnya. Ibu kota Jakarta di tangan Heru Budi Hartono akan seperti apa? Mudah-mudahan Jakarta bisa bersaing dengan kota-kota lain. Saya ingin Jakarta itu masuk menjadi kota global city yang memang di bidang jasa bisa berjalan. Event-event internasional ada di Jakarta. Pertanyaan terakhir. Pasca jadi gubernur DKI Jakarta, penjabat gubernur DKI Jakarta, seorang Heru Budi Hartono, akankah menjadi menteri kah, ataukah akan menjadi pejabat pemimpin daerah di wilayah lain, kalau memang bukan Jakarta? Saya berkarya 30 tahun di DKI. Jawabannya itu. Jadi pilihannya kalau bukan Jakarta nggak mau kenapa? Banyak lebih bagus. Pak Heru juga oke kok. Coba kita lihat nanti progres karir politiknya ke depan. Tapi sudah ada pinangan kah Pak Heru? Ini pertanyaan tambahan ya? Ya tadi, hari esok penuh misteri. Biar alam semesta yang menjawab. Artinya sudah ada negosiasi, tapi belum ada jawaban gitu kira-kira. Terima kasih Heru Budi Hartono telah bergabung bersama saya di Living on Point. Itu dia tadi obrolan saya mulai dari polusi dan juga akan seperti apa ibu kota Jakarta ke depannya. Kita ketemu lagi di Living on Point berikutnya. Sampai jumpa. Living on Point.